Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatahu ya alim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, operator sekolah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya Supriyadi, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka dari SDN Banjaran 1 Kecamatan Sumberjaya akan memberikan sedikit sharing seminar budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan dari baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian kita selaku umatnya mudah-mudahan dapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, sebelum kita ke seminar budaya positif, saya akan membahas kajian surat Atin ayat 1a sampai 8 untuk meneguhkan tekad kita betapa pentingnya kita membangun peradaban sebuah bangsa, betapa pentingnya kita membangun karakter anak-anak peserta didik kita, murid-murid kita. Al-Quran surat Atin ayat 1 sampai 8 berbunyi, Wattini wal zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Di sana ada 4 sumpah, ada 4 wawu qasam, yang mana 4 sumpah tersebut dikaitkan dengan ayat berikutnya. Itu sangat dahsyat sekali. Ketika kita bersumpah, tentunya ada sesuatu hal yang sangat penting ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watini, dan demi tanah yang ditanami buah tin, wa zaitun, dan demi tanah yang ditanami buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Jadi ada 4 sumpah di sana yang berkaitan dengan ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan seluruh manusia sebaik-baiknya bentuk. Makna sebaik-baiknya bentuk di sini adalah berupa manusia yang mempunyai nilai, mempunyai karakter, mempunyai sopan santun. Nah, kita yang membentuk di sekolah nanti para murid kita. Kemudian ayat berikutnya ada sebuah ancaman, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan membalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kabar gembira kembali, illal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum. Maaf, diulang. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh ganjaran kesuksesan yang tiada hentinya. Sebagai pembuka surat Atin tadi, mudah-mudahan kita sebagai manusia pembelajar, sebagai guru-guru yang tentunya harus mengupgrade keilmuan, harus terus mencari ilmu dari sejak lahir, dilahirkan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan kita sebagai manusia pembelajar tetap terus meyakini bahwa ilmu itu tidak akan berhenti dan kita akan mendapatkan ilmu dari siapapun. Tentunya dengan upgrade ilmu, maka kita juga akan mengupgrade ke pengetahuan para murid kita, mudah-mudahan ke depannya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, di sana ketika ada sebuah kewajiban, berarti kalau tidak mencari ilmu akan berdosa. Ketika dikaitkan lagi sebagaimana
perkataan Profesor Said Akil Siraj, di situ akan timbul sebuah pertanyaan. Ketika tidak mencari ilmu berarti akan menjadi orang bodoh. Ketika mencari ilmu berarti akan menjadi seorang yang pandai. Dan orang yang pandai itu wajib. Dan orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu pengetahuan, kemungkinan kedepannya akan mendapatkan dosa. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan kepada kita sebagai manusia untuk sukses. Ketika tidak sukses, maka kita akan menjadi orang-orang yang berdosa. Itu adalah perkataan Profesor Dr. Haji Akil Siraj. Mungkin itu hanya sebagai pembuka. Mudah-mudahan murid-murid kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat dengan cara dituntun oleh kita sebagai pendidik. Oke, lanjut ke pembahasan seminar budaya positif sekolah oleh saya sendiri. Dilanjut di slide berikutnya, pengertian budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan positif di sekolah. Budaya positif memberikan perasaan aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, mendorong murid untuk berpikir positif, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ketika di sekolah sudah mempunyai kebiasaan positif, saya yakin seluruhnya akan mengapresiasi sistem sekolah tersebut karena dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai sekolah yang baik, sekolah yang ramah anak, sekolah yang dapat menciptakan kenyamanan belajar sehingga murid-muridnya bisa dituntun oleh guru-gurunya, sehingga harapan orang tuanya, pribadinya, karakternya akan terbantu, akan tertuntun oleh guru-gurunya di sekolah, sehingga mereka berharap menjadi manusia yang di atas rata-rata, manusia yang berbahagia, manusia yang sukses, manusia yang akan bahagia dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pengertian disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya di sekolah banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian disiplin positif juga dapat mengarahkan dan mengontrol anak dalam setiap tindakan sehingga membuat murid memahami dan menyadari dengan setulus hati berdasarkan motivasi internal, berdasarkan keyakinan diri bahwa mereka sadar, oh ini tindakannya salah. Kita tidak perlu untuk memarahi mereka. Kita cukup dengan menuntun, mengarahkan sehingga timbul motivasi internal dari dalam dirinya. Oh ini salah, berarti keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang saya langgar dan saya harus tutupi dengan hal-hal yang positif lainnya, sehingga meyakinkan bahwa dirinya itu akan memperbaiki dirinya dengan kesadaran sendiri dan menghukum dirinya sendiri, bukan dihukum oleh kita tapi dihukum oleh para siswa tersebut sehingga mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bukan akibat paksaan atau apalagi dimarahi sama kita oleh guru, bukan juga oleh pujian, dikasih penghargaan, piala dan sebagainya, ataupun bukan juga dengan hukuman, tapi mereka akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia harus mempunyai nilai-nilai karakter yang harus dibanggakan nanti di kemudian hari. Kemudian motivasi perilaku manusia. Sebentar. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita ke sekolah datang pagi-pagi, kadang mereka itu punya beberapa motivasi. Kebanyakan itu menghindari hukuman, takut dihukum sama bapak ibu guru. Itu sudah menjadi suatu yang lumrah. Kemudian yang kedua juga motivasinya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang tidak sedikit pula ingin mendapat pujian dan sebagainya. Tidak salah juga. Nomor 1 juga menghindari hukumannya tidak salah. Cuma yang lebih baik adalah nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanggung jawab, kejujuran. Oh iya, ketika saya datang ke sekolah tepat waktu, saya ingin menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang disiplin, pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kedepannya
diharapkan mereka ketika memimpin perusahaan, memimpin bisnisnya itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang jujur, pribadi yang ikhlas, pribadi yang memberdayakan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Macam-macam ya, Pak Bu. Ada juga yang paling sering kita lakukan itu adalah sebagai penghukum. Ada nggak ya? Penghukum. Ketika anak salah dihukum, anak salah dimarahin. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, kamu itu datang tiap hari terlambat terus. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, nak. Ini biasanya kata-kata kita poin kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Ada juga yang posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Dan kamu sebagai siswa, kamu yang baik ya. Itu kita kalau kita sebagai teman ngobrolnya biasa, tidak dimarahin dan juga tidak. Cuma ada plus minusnya, nanti penghukum juga ada plus minusnya, pembuat merasa bersalah juga ada plus minusnya. Kita sebagai teman pun ada plus minusnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini biasanya suka diperlihatkan nih, kamu kesalahannya ini bagaimana nih. Ini pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini biasanya menggunakan segitiga restitusi untuk melaksanakan, untuk memberikan penyadaran kepada para muridnya, yaitu sebagai manajer. Segitiga restitusi akan kita bahas nanti ya. Kalau sebagai manajer nanti akan mengarahkan karakternya, mengarahkan kesalahan siswa dengan menyentuh kesadaran bahwa itu adalah salah itu dari siswa sendiri. Kemudian kita akan membahas guru sebagai manajer. Apa sih guru sebagai manajer? Kita akan bahas guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif pada murid itu. Tentunya disentuh dengan segitiga restitusi ya. Nanti kita akan bahas segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya, kita juga di sekolah sebagai wali kelas, sebagai guru mapel harus juga memahami keyakinan sekolah atau kelas. Kalau zaman dulu kurikulum sebelumnya ini adalah peraturan kelas. Kalau di kurikulum Merdeka ini diganti namanya dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Transisi sih, jadi peraturan sekolah nanti di kurikulum Merdeka ini diganti dengan bahasa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Itu di kelas masing-masing dibuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara mandiri, disetujui oleh murid-murid kita di kelas ya. Sehingga setelah diinput, kemudian kita pantang keyakinan kelas yang ada di kelas 1, yang ada di kelas 2, terus sampai kelas 6. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah, nanti kita bisa sadarkan. Nah, kamu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mana? Oh, yang ini Bu. Terus kamu harus bagaimana? Nanti harus seperti itu. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, tadi ketika ada siswa yang nakal, siswa yang bandel, kemudian melanggar keyakinan kelas, maka kita akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Guru yang sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas? Jadi anak yang melanggar keyakinan kelas itu harus stabilkan dulu emosinya. Jangan sampai anak tersebut kita marahin sehingga anak tersebut merasa dirinya bersalah, kemudian
merasa emosinya, saya udah enggak kok, udah ini lagi. Nanti itu akan timbul di masa depan. Kita pernah dihukum, kita pernah dimarahi. Menghukum dan memarahi tidak bagus juga, cuman ada efek yang lain yang akan kita kenang nanti di kemudian hari. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas. Kamu tadi berbuat apa? Saya menggebrak meja, Pak, Bu. Kenapa menggebrak meja? Soalnya saya dicontek terus sama teman saya, Pak. Saya jadi emosi. Oke. Perbuatan kamu, ya mungkin kalau Bapak yang sebagai kamu juga akan seperti itu. Jadi kamu sudah ini ya, udah dianggap ini, dianggap biasa lah. Tapi alangkah lebih baiknya, mulai dituntun, distabilkan dulu emosi anak. Kemudian setelah distabilkan, validasi tindakan yang salah. Oke, kamu berarti berbuat salah ya. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh ini Pak, keyakinan kelas nomor 3. Apa keyakinan kelas nomor 3? Kita itu harus saling menghormati, Pak. Oh iya, saling menghormati. Berarti langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah ditanyakan ya, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh nomor 3 Pak. Apa itu? Oh saya melanggar keyakinan kelas yang ketiga, yaitu saling menghormati antar sesama warga sekolah. Setelah itu kita tuntut emosi anak. Kemudian terus apa yang harus kamu lakukan untuk menutupi kekurangan kamu? Setelah keyakinan kelas menghormati orang lain kamu langgar. Oh iya Pak, kedepannya saya harus lebih menghormati yang lainnya. Terus ketika ada yang mencontek lagi harus bagaimana? Saya akan menjaga emosi saya dan saya akan melaporkan kepada wali kelas saya atau guru mapel saya. Nah betul begitu. Jadi ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita akan tuntut untuk menyadarkan mereka, kemudian distabilkan, kemudian divalidasi tindakannya, kemudian keyakinan kelas apa, dan itu harus kita laksanakan di kurikulum Merdeka ini. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya merusak hubungan, mematikan kreativitas, bersifat menghukum dan sebagainya. Kadang kita suka bangga gitu, memberikan penghargaan. Itu sebetulnya tidak jelek juga memberikan penghargaan berupa trofi dan sebagainya, piagam dan sebagainya. Bagus, ada motivasi bagi siswa yang berprestasi. Tapi ketika terlalu sering, ini akan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya merusak hubungan sesama siswa ya, bukan hubungan kita dengan siswa, tapi sesama siswa. Siswa menjadi iri, kemudian siswa juga merasa terpinggirkan, siswa juga merasa mati kreativitasnya. Angger si tadi merenging teh. Nah, kemudian bersifat menghukum. Anak kadang malu pulang ke rumah gara-gara tidak masuk 10 besar atau tidak masuk 3 besar. Itu bersifat menghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya pengalaman menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah pengalaman saya saat menggunakan konsep budaya positif, salah satu di antaranya adalah ketika menindak siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Saya melakukan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas seperti tadi. Bagaimana perasaan saya? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menegakkan kasus indisipliner siswa. Dengan begitu, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Selama ini guru cenderung sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, dan pemantau. Nah ini terima kasih, materinya sudah selesai dan alhamdulillah
Ini hanya berbagi cerita saja ya Pak Bu. Pernah dulu saya ketika masih mengajar di SMP Negeri 47 mendisiplinkan anak. Si anak kabur ya, kaburnya sering gitu. Kelihatan sama saya. Ternyata si anak langsung kabur lagi. Sehingga ketika bertemu di jalan di bengkel si anak tersebut saya ketemu, saya diamkan. Takut ketika langsung disebut namanya langsung kabur sehingga terjadi kecelakaan. Nah setelah itu si anak saya panggil, disebut namanya, ternyata dia menolak langsung kabur lagi. Nah kemudian saya tanyakan kepada temannya, itu yang kabur siapa? Oh si Anu Pak. Nah kemudian di sekolah ketika masuk ke kelas saya panggil dan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi tadi dengan langkah-langkah yang seperti tadi dilakukan. Dan alhamdulillah keluarganya, kemudian yang kita panggil di sekolah, mereka juga merasa berterima kasih ketika telah menyadarkan anaknya, telah menyadarkan murid-murid kita dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi timbul kesadaran dari diri anak sehingga anak tidak merasa down, tidak merasa terhinakan oleh arahan oleh tuntunan yang kita lakukan sebagai murid. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf apabila penyampaiannya kurang maksimal. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, silakan untuk bertanya. Pasan barangkali. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bukan istilahnya hanya mapatan ngajari murid, ini hanya proses pembelajaran saya di calon guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diakhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.